Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Sebelum bersama kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas berkat rahmat-Mu, di mana pagi hari ini penuh dengan sukacita, kami boleh dibangunkan, dan kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan, Roh Kuduslah yang membimbing dan menuntun kami, sehingga firman ini bukan hanya sebatas kami baca dan kami dengar, tapi kami lakukan dengan segera, dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap melakukan firman Tuhan itu. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, Juru Selamat kami satu-satunya itu, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar dari kerendah hatian Maria. Ibu bapak terkasih, hari Minggu lalu kita belajar dari nyanyian pujian Maria. Pada perikop sebelumnya, terutama dalam perikop ayat 26 sampai dengan 38 yang secara keseluruhan dalam pembacaan kita hari ini, kita belajar betapa Maria, Bunda Yesus itu memiliki kerendah hatian yang sungguh sangat luar biasa. Kalimat yang terlontar di dalam pembacaan kita adalah sebuah kesaksian yang luar biasa yang dikeluarkan oleh seorang gadis sederhana, gadis miskin, gadis yang dianggap oleh masyarakat sekitar bukan siapa-siapa, tapi keluar sebuah pengakuan luar biasa betapa dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, betapa dia mengakui bahwa dia hanyalah hamba Tuhan dan dia bersedia untuk melakukan setiap jalan yang dia lewati sebagai suatu arahan dari Tuhan. Maria, sang perempuan yang sangat sederhana itu, perempuan miskin, bisa saja dengan kejadian kedatangan malaikat yang mengatakan bahwa dia hamil, membuat dia berpikir 1001 cara untuk berlindung, karena sudah pasti penderitaan dan ketakutan akan menghampiri. Di zaman ini saja, kalau kita melihat seorang perempuan yang hamil di luar dalam ikatan pernikahan, ibu bapak saudara dan saya juga pasti melihatnya dengan sebelah mata. Apalagi di zaman itu, bisa saja Maria menjadi bulan-bulanan masyarakat, menganggap bahwa dia selama ini sudah bersetubuh dengan Yusuf, melakukan perkara-perkara yang tidak benar. Bisa saja dalam kemiskinannya, kehamilan bukanlah suatu yang sederhana dan mudah baginya. Tapi penderitaan yang sudah di depan mata dihadapi Maria dengan kerendahan hati. Dia berserah kepada Tuhan. Dia menyerahkan dirinya karena Maria tahu dia hanyalah seorang hamba Tuhan yang menerima segala perintah Allah dan melakukannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita seharusnya meneladani apa yang dicontohkan oleh Maria, Bunda Yesus. Terkadang dengan pikiran yang menyelimuti kehidupan kita, kita sudah ketakutan duluan, kekhawatiran yang berlebih, takut dianggap aneh, takut dilihat oleh orang banyak, kita berbeda dengan orang lain. Sehingga terkadang kita menutup-nutupi bahwa seharusnya kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Terkadang kita berkompromi dengan dunia. Kita mencari sisi aman hanya untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan jabatan kita, menyelamatkan
menyelamatkan diri kita sendiri, tidak melalui pencobaan dunia. Melalui firman ini, mari kita belajar setia, kita taat atas perintah Allah, karena kita memang hanya hamba Tuhan. Kita harus seperti Maria, yang mampu berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Katakan itu pada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang menentukan jalan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Biarkanlah Tuhan yang mengarahkan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Maria menyaksikan betapa Allah menyertai dia, betapa Allah memberkati dia, betapa Allah tidak meninggalkan dia. Dan begitu pula lah Allah yang sama itu juga akan memberkati, menyertai, dan bahkan memampukan kita. Yang terpenting, kita selalu hidup di dalam jalan Tuhan yang setia. Selamat memiliki kerendahan hatian seperti Maria. Selamat untuk mampu berkata, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Tuhan Yesus memampukan. Tuhan Yesus memperlengkapi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya firman ini yang semakin menguatkan jalan hidup kami, sehingga kami terus berpegangan kepada firman Allah. Jalan yang kami tempuh adalah jalan yang berkenan di hadapan Allah, sehingga kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri Tuhan, tapi selalu melakukan kehendak Tuhan dalam setiap bagian hidup kami. Kalau sebentar kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab kami, kiranya Tuhan, firman inilah yang menjadi pedoman, yang jadi penuntun, sehingga kami semakin taat di jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pembelajaran kami, kerendahan hatian seperti yang Maria lakukan. Kiranya Tuhan mampukan kami, sehingga kami juga mampu memiliki kerendahan hatian dan kepercayaan penuh kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur. Amin.